Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana siswa-siswi sekalian? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Marilah kita pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar, lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Tetapi pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai lambang unsur dan rumus kimia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu disebut dengan lambang unsur atau juga disebut tanda atom. Lambang unsur atau tanda atom yang kita pakai sekarang adalah lambang unsur menurut John Jacob Berzelius. Menurut John Jacob Berzelius, tanda atom itu ada dua cara. Yang pertama, tanda atom satu huruf. Tanda atom satu huruf ditulis dengan huruf kapital atau huruf balok yang diambil dari nama unsur tersebut dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin. Yang kedua, tanda atom dua huruf. Tanda atom dua huruf ditulis huruf pertama dengan huruf kapital atau huruf balok. Sedangkan huruf kedua ditulis dengan huruf biasa yang diambilkan dari nama unsur tersebut dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani. Contoh, 1. Karbon, bahasa Latinnya adalah karbon, lambang unsur C. 2. Kalium, bahasa Latin kalium, lambang unsur K. 3. Belerang, bahasa Latin sulfur, lambang unsur S. 4. Oksigen, bahasa Latin oksigen, lambang unsur O. 5. Hidrogen, bahasa Latin hidrogen, lambang unsur H. 6. Emas, bahasa Latin aurum, lambang unsur Au. 7. Besi, bahasa Latin ferrum, lambang unsur Fe. 8. Perak, bahasa Latin argentum, lambang unsur Ag. 9. Tembaga, bahasa Latin cuprum, lambang unsur Cu. 10. Aluminium, lambang unsur yaitu Al. Kemudian bagaimana cara memberi nama unsur-unsur baru yang ditemukan. Untuk unsur-unsur baru itu diatur oleh aturan IUPAC, itu International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini adalah kumpulan para orang ahli-ahli kimia. Dengan cara memberi aturan sebagai berikut. Pertama, nama berakhiran ium. 2. Nama itu didasarkan pada nomor atom, yaitu rangkaian akar kata yang menyatakan nomor atomnya. Jadi, misalnya Anda senang kimia, kebetulan menemukan unsur jatuh pada nomor misalnya 108, maka diberi nama sesuai dengan aturan. 0 itu sama dengan nil, 1 un, 2 bi, 3 tri, 4 kuat, 5 pen, 6 hex, 7 sep, 8 ok, 9 n. Kemudian yang ketiga, lambang unsur atau tanda atom terdiri dari 3 huruf, yakni rangkaian huruf dari akar kata yang menyatakan nomor atom tersebut. Contoh, 104, 1 itu ada un, 0 nil, 4 kuat, jadi namanya menjadi unil kuadium, lambang unsur UNG, punya huruf K kapital, pertama harus kapital. Contoh yang kedua, 119, 1 un,
1 un, 9 n. Maka namanya jadi ununenium. Tambah unsur UUE. Ketiga 237. 2 itu B, 3 tri, 7 sep, sehingga namanya menjadi B3 septium. Tambah unsur BTS. Kemudian kita lanjutkan yang kedua mengenai rumus kimia. Rumus kimia menyatakan rumus suatu zat yang menyatakan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat tersebut. Secara garis besar, rumus kimia dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama disebut dengan rumus empiris, yaitu rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang terdapat dalam rumus kimia. Yang kedua, rumus molekul, yaitu rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya yang terdapat dalam rumus kimia. Jadi kalau rumus empiris itu adalah rumus perbandingan, bisa seperti itu. Kemudian kalau rumus molekul disebut rumus sebenarnya. Contoh, nomor 1, nama senyawa air, rumus molekulnya adalah H2O. Maka rumus empirisnya H2O, karena H2O tidak bisa disederhanakan lagi. 2, garam dapur, rumus molekul NaCl, rumus empiris NaCl. Yang ketiga, etana, rumus molekul C2H6. Ini bisa diringkas dibagi 3 sehingga rumus empirisnya menjadi dibagi 2. Jadi C2H6, rumus molekulnya dibagi 2 sehingga rumus empirisnya menjadi CH3. 4, glukosa, rumus molekulnya C6H12O6. Kita bagi 6 sehingga rumus empirisnya menjadi CH2O. Yang kelima, asam cuka, rumus molekulnya adalah CH3COOH. Kemudian ini kita bagi 2 sehingga rumus empirisnya menjadi CH2O. Kemudian rumus kimia juga ada yang bagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan atom unsur, disebut dengan monoatomik, yaitu rumus kimia yang tersusun oleh atom-atom tunggal. Jadi yang namanya monoatomik, jumlahnya 1, jenisnya juga 1. Contoh K, C, B, Fe, Au, CH. Yang kedua, molekul unsur adalah rumus kimia yang tersusun oleh 2 atau lebih yang sejenis. Jadi jenisnya sama, jadi jenis-jenis atomnya sama, ini dapat menyusun membentuk molekul unsur. Jumlahnya bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Molekul unsur itu dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama, diatomik. Molekul unsur yang tersusun dari 2 atom. Jadi jumlahnya hanya 2. Contoh, H2, jadi jumlah atom H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2. Yang kedua, poliatomik, yaitu molekul unsur yang tersusun lebih dari 2 unsur. Jadi jumlahnya lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, O3, jadi yang menyusun atom, O itu jumlahnya 3, P4, S8. Terus yang ketiga, disebut dengan molekul senyawa, yaitu rumus kimia yang tersusun oleh atom-atom unsur yang tidak sejenis atau tidak sama. Contoh,
H2O. Air ini disusun oleh atom H dan atom O. NaCl disusun oleh atom Na dan Cl. CO2, CONH2 dua kali, CH3CO. Kemudian untuk lebih jelasnya ini ada gambar perbedaan antara atom unsur, molekul unsur, dan molekul senyawa. Yang pertama atom unsur atau disebut dengan atom. Ini ada atom O, ada atom H. Jadi yang pertama itu 2 atom O, terus 2 atom H. Molekul unsur adalah atom O dengan atom O saling bergabung membentuk O2. Terus H2 ini disusun oleh yaitu atom H dengan atom H saling bergabung untuk H2. Terus yang molekul senyawa ini disusun oleh 1 atom O dan 2 atom H saling berikatan atau bergabung bisa membentuk H2O. Kita lanjutkan yaitu menentukan jenis dan jumlah atom dalam rumus kimia. Sebelum kita menentukan jenis dan jumlah atom dalam rumus kimia, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan angka koefisien. Apa yang dimaksud dengan angka koefisien? Yaitu angka yang ditulis di depan rumus kimia zat dan menyatakan jumlah unsur atau molekul. Kedua, angka indeks. Yaitu angka yang ditulis di kanan untuk menyatakan masing-masing atom atau kumpulan atom di depannya. Biasanya di kanan itu tulisannya agak ke bawah. Contoh, 4Al2O3. Angka 2 dan 3 menyatakan angka indeks. Angka 4 menyatakan angka koefisien. Untuk menentukan jenis dari jumlah atom, itu kita pakai rumus yaitu angka koefisien dikalikan angka indeks. Contoh, tentukan jumlah atom yang terdapat pada rumus kimia berikut. 1. 3O2. Jadi di sini disusun oleh atom O. Berapa jumlahnya? Itu angka koefisien dikali angka indeks. Jadi 3 kali 2. Jumlahnya adalah 6 atom. Yang kedua, Al2O3. Disusun oleh atom Al dan atom O. Berapa jumlah Al? Al yaitu 1, karena biasanya kalau angka 1 itu tidak ditulis. Jadi kalau nggak ada, di depannya tidak ada angka, berarti itu angkanya adalah 1. Jadi Al sama dengan 1 kali 2, sama dengan 2 atom. O sama dengan 1 kali 3, sama dengan 3 atom. Jadi jumlah seluruhnya 2 atom ditambah 3 atom sama dengan 5 atom. Yang ketiga, 2CONH2 2 kali. Anda lihat di situ CO, karena C dan O itu semuanya huruf kapital, maka ini C itu tanda atom sendiri, O juga tanda atom sendiri. Sehingga menghitungnya C sama dengan 2 kali 1, 2 atom. O 2 kali 1, 2 atom. N itu 2 kali 1 kali 2, 4 atom. H 2 kali 2 kali 2, 8 atom. Sehingga jumlah seluruhnya ada 16 atom. Yang keempat, CH3COOH. Jadi atom C ini jumlahnya adalah 4 kali 1. Ditambah 4 kali 1, jadi sama dengan 8 atom. Atom H, 4 kali 3, ditambah 4 kali 1, jadi 12 tambah 4 sama dengan 16. Kemudian atom O, 4 kali 1, ditambah 4 kali 1, nah ada 8. Sehingga jumlah seluruhnya ada 32.
Yang kelima, CuSO4 5H2O. Cu, jumlah atom Cu yaitu 1 kali 1, dengan 1 atom. Atom S, 1 kali 1, 1 atom. Atom O, di 1 kali 4, ditambah 5 kali 1. Jadi 4 tambah 5, 9 atom. Atom H, 1 kali 5 kali 2. Jadi jumlahnya adalah 10 atom. Sehingga jumlah seluruhnya ada 21 atom. Demikianlah yang saya dapat paparkan tentang tanda atom dan rumus kimia. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah ilmu. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, ini ada beberapa soal, tolong kerjakan dan dikirim lewat WA atau dikirim lewat WA atau Gmail. Yang pertama, tuliskan tanda atom dari nama unsur berikut ini. 2. Tuliskan nama unsur dari tanda atom atau lambang unsur berikut ini. Ketiga, tentukan rumus molekul dan rumus empiris dari nama senyawa berikut ini. Yang keempat, tentukan jumlah atom yang terdapat pada rumus kimia berikut. A. 4H2O, B. 3C6H12O6, C. 2C2H5OH, D. 3NH4 2 kali SO4, E. Fe2O3 6H2O. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.